Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isa Putri dengan NIM 2091866. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Ridwan SPC, MC Psikolog. Nah, di sini saya akan memaparkan PPT yang saya buat yang berjudul Anak dengan Keterbatasan Fisik, Tunanetra, Tunarungu, Tunawicara, dan Tunadaksa. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang digunakan dan merupakan terjemahan dari Child with Special Need yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Ada beberapa istilah lain yang pernah digunakan, diantaranya anak cacat, anak tuna, dan anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Ada satu istilah yang berkembang secara luas telah digunakan, yaitu difabel. Sebenarnya merupakan kependekan dari difference ability. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Sejalan dengan perkembangan pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk anak-anak ini, maka digunakan istilah anak berkebutuhan khusus. Penggunaan istilah anak berkebutuhan khusus membawa konsekuensi secara pandang yang berbeda dengan istilah anak luar biasa yang pernah dipergunakan dan mungkin masih digunakan. Jika pada istilah luar biasa lebih menitik beratkan pada kondisi fisik, mental, emosi, sosial, maka pada kebutuhan khusus lebih pada kebutuhan anak yang mencapai prestasi sesuai dengan potensinya. Jenis-jenis anak berkebutuhan fisik. Dalam dunia pendidikan, anak berkebutuhan fisik diklasifikasikan ada beberapa kelompok sesuai dengan jenis kelainan anak. Yang pertama, anak tunanetra adalah anak yang mempunyai kekurangan secara indrawi, yaitu indera penglihatan. Meski indera penglihatan bermasalah, intelijensi yang anak miliki masih dalam taraf normal. Hal-hal yang berhubungan dengan mata digunakan dengan indera lain sebagai kompensasi lainnya. Yang kedua, anak tunarungu adalah anak yang mempunyai kelainan pada pendengaran. Mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi terhadap orang lain terhadap penglihatan, termasuk pendidikan dan pengajaran. Anak tunarungu dibagi menjadi dua, yaitu tuli atau deaf. Yang kedua, kurang dengar atau hard of hearing. Yang ketiga, anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan pada tubuhnya, yaitu kelumpuhan. Anak yang mengalami kelumpuhan disebabkan karena polio dan gangguan pada saraf motoriknya. Yang keempat, anak tunawicara adalah anak yang mengalami kelainan pada proses berbicara atau berbahasa. Anak yang seperti ini mengalami kesulitan dalam berbahasa atau berbicara sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Sebab-sebab anak berkebutuhan khusus. Ada 3 faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus, yaitu peristiwa pranatal atau dalam kandungan. Yang kedua, natal saat kelahiran. Yang ketiga, postnatal setelah kelahiran. Cara menangani anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, penguatan kondisi mental orang tua. Yang kedua, dukungan sosial yang memadai. Cara mengajarkan anak berkebutuhan khusus yaitu dengan bersikap baik dan positif. Kedua, gunakan setting kelas yang sesuai. Yang ketiga, berbicaralah dengan jelas dengan posisi wajah menghadap pada anak. Yang keempat, manfaatkan semua metode komunikasi. Yang kelima, gunakan strategi pengajaran yang efisien. Yang keenam, utamakan dukungan teman sebaya.
Yang ketujuh, manfaatkan materi pengajaran yang ada sebaik mungkin. Dan terakhir, buatlah kelas senyaman mungkin. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.